Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita didengarkan tentang kisah seorang perempuan yang berbuat zina. Tetapi titik persoalannya bukan terletak pada perempuan yang berzina, tetapi para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ingin mencobai Yesus. Itu yang menjadi persoalan dasar. Bahwa kemudian perempuan berbuat zina, menurut hukum Taurat, dia mesti mendapat hukuman. Orang yang berbuat zina, orang yang berdosa, itu dalam hukum manapun akan mendapat hukuman. Maka yang paling penting yang kita pelajari dari pertama-tama dari kisah ini, bahwa kita tidak mencobai Tuhan Allah. Bahwa Yesus sedang dicobai, dimasukkan ke dalam perangkap. Dan inilah cara masuk mereka, para ahli Taurat, untuk mengantar Yesus pada salib. Tetapi mari kita belajar bahwa kemudian Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak sedang mencobai Tuhan Allah. Maka mari kita mari kita menyadari pesan pertama untuk kita. Kita tidak, dalam hidup kita tidak sedang menguji Tuhan untuk mengukur apakah kita berdosa atau tidak. Itu yang menjadi jawaban pertama untuk kemudian dari cobaan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang paling penting bahwa pesan yang sangat kuat pada hari ini, bahwa Yesus mau mengatakan pengampunan itu, Tuhan Allah tidak pernah akan memberikan hukuman kepada manusia. Selama di dunia ini, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada setiap kita untuk bertobat. Dan itulah yang terjadi dengan perempuan zina. Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kita bertobat. Maka Yesus katakan di akhir dari bacaan Injil pada hari ini, bahwa pergilah dan janganlah berbuat dosa. Aku tidak menghukum engkau. Maka pesan yang kedua untuk kita kemudian yang kita bisa pelajari, bahwa Tuhan selama di dunia ini, ketika kita berdosa, Tuhan tidak memberikan hukuman kepada kita. Karena Tuhan selalu menyediakan waktu untuk kita
untuk bertobat, untuk kembali kepada jalan yang benar. Pesan yang ketiga untuk kita, bahwa kita tidak memiliki hak. Setiap manusia tidak memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada orang lain, menilai orang lain, mengatakan orang lain berbuat dosa. Dan itulah kesalahan yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka menilai orang lain. Mereka mengatakan perempuan itu berdosa, berzina. Dan Tuhan mengingatkan orang-orang Farisi dan kita semua untuk tidak memberi hukuman atau menilai orang lain berdosa. Karena tanggung jawab untuk memberikan hukuman dan penghakiman itu hanya milik Tuhan. Maka mari, pesan yang ketiga untuk kita, mari belajar. Belajar untuk menerima orang lain, bukan menghakimi orang lain, bukan memberikan hukuman kepada orang lain. Karena penghakiman dan hukuman itu hanya milik Tuhan. Mari kita mohon rahmat itu, para saudara dan saudariku, untuk memiliki kerendahan hati, menerima orang-orang berdosa, untuk memberi jalan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka masuk ke dalam jalan pertobatan. Semoga Tuhan memberkati kita.